Ya, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika melancarkan serangan ke Iran. Dampak berkepanjangan termasuk ancaman krisis global membayangi dunia. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi. Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers. It took a lot of courage. It was totally successful. We buried it very hard. Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pemirsa, Timur Tengah kembali membara. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran. Total ada 49 serangan ke Iran selama kurang lebih 5 jam.
Militer Amerika Serikat merilis video peluncuran rudal Tomahawk yang digunakan untuk menyerang Iran. Total ada 45 serangan ke Iran dalam waktu 5 jam. Amerika Serikat berdalih serangan ini adalah serangan balasan setelah sebelumnya Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat yang berada di sebagian negara Arab. Salah satu serangan menghantam waduk di kota pelabuhan Sirik. Serangan ini menyebabkan 2 waduk yang selama ini memasok air ke wilayah Bemani dan Kostak rusak parah. Akibatnya 20.000 warga Iran terdampak dan kehilangan akses terhadap air bersih. Sementara itu pemirsa, kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Meidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Iran klaim 70% serangan rudal balistiknya berhasil tembus pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. 3 pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target Iran berada di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salim milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat.